Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Pada pertemuan yang lalu membahas tentang sholat jenazah. Bahwa pertemuan yang lalu saya sampaikan tata cara sholat jenazah yang paling mudah, yang paling ringkas, yaitu saya ulang. Pertama, kita berdiri dengan tentu memakai syarat ketentuan seperti sholat biasa dalam keadaan suci, menutup aurat. Kalau seandainya melaksanakan sholat jenazahnya tidak di masjid, kayak zaman COVID dulu kan sering sholat jenazah tapi di jalanan, dengan jenazah juga tidak diturunin dari mobil. Nah, kalau seperti itu maka alas kaki kita lepas, kemudian kita injek di atasnya. Jadi bahwa sendal atau sepatu kita lepas, kemudian kita injek di atas sendal itu. Karena kalau tetap kita pakai, seandainya kok di bawah sendal atau sepatu itu ada najis, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau kita lepas kemudian kita injek, itu sama saja kayak kita berdiri di sini. Ini seandainya kok di bawah ini ada najis, sholatnya tetap sah. Lah kita juga nggak tahu di bawah keramik ini dulu ngurupnya pakai apa, ya kita nggak tahu kan. Nah ini makanya seandainya sholat jenazahnya kok tidak di masjid, tidak di musola, tapi seandainya di jalanan, nah maka caranya seperti itu. Sendal atau sepatu kita lepas, kemudian kita injek di atasnya. Kemudian salat dengan berjamaah. Kalau jenazah laki-laki, imam berada di posisi arah kepala, tapi kalau jenazahnya perempuan, imamnya berada di posisi di perut atau lambung atau pusat. Yang repot itu kalau yang laura ini, lanang ora, wadon ora, imamnya berdirinya di mana? Nah kemudian berniat, kalau niatnya nggak bisa ya gampang. Saya niat sholat seperti niat sholatnya imam, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, baca sholawat. Seandainya ngambil yang paling singkat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, udah cukup. Seandainya mau komplit seperti sholawat dalam sholat, yang kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Kemudian takbir lagi, doa. Yang paling singkat Allahumma gfir lahu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha. Kalau dua jenazahnya Allahumma gfir lahuma. Kalau jenazahnya banyak, yang kayak sekarang terjadi di Aceh ya, wis kita doakan yang meninggal semoga husnul khotimah, yang sekarang lagi dilanda musibah ya semoga sabar dan ikhlas. Nah nyolatinya seandainya pas bareng-bareng, maka doanya Allahumma ghfir lahu. Itu doa yang paling pendek. Nanti di situ kita baca doa yang komplit. Kemudian setelah itu takbir keempat. Kalau bisa doa lagi, kalau nggak bisa wes menengai. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Kalau nggak bisa ya wis terakhir Allahu Akbar, diem aja. Ntar kalau imamnya salam ikut salam. Ada yang sedikit berbeda ketika mengucap salam. Kalau sholat biasa, salamnya cukup sampai Assalamualaikum warahmatullah, cukup sampai di situ. Tapi kalau sholat jenazah, salamnya komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kanan, salam ke kiri, selesai.
Setelah itu mau doa, mau itu tambahan. Nah, yang fardu kifayah cuma sholat 4 kali takbir itu tadi. Itu kemarin yang saya sampaikan dengan tata cara yang paling singkat. Nah, kemudian kalau di kitab itu doanya sangat panjang. Ya, kita ngalap berkah, kita baca doa yang ada ditulis di kitab yang kita pelajari. Kalau dulu istilah anak santri wis ngalap berkah, ngerti nggak ngerti yang penting dibaca ya. Ntar lama-lama ya insya Allah ngerti, insya Allah. Kalau di situ halaman 53 mulai dari 1, 2, 3, 4 dari bawah. Wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin. Salat jenazah itu dengan 4 kali takbir. Yaqra'ul fatihata ba'dal ula, membaca Fatihah setelah takbir yang pertama. Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'das saniyati, dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'das saniyati, setelah salat takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyiti, dan berdoa untuk mayit, untuk jenazah ba'das salisati, setelah takbir yang ketiga. Kalau yang kemarin saya sampaikan Allahumma fir lahu cukup, tapi kalau mau membaca yang itu panjang banget ini, saya sendiri juga gak hafal ini. Fayaqulu, maka membaca doa Allahumma ya Allah, hadza abduka, ini hambamu yang lagi terbujur di depan imam, yang seharusnya itu kalau makmum di belakang imam, ini malah rebahan di depan imam. Makanya sebelum direbahkan di depan imam, rajin-rajinlah berdiri di belakang imam, biar gak kaget, gak pernah ke musola, gak pernah ke masjid, tahu-tahu bukannya berdiri di belakang imam malah rebahan di depan imam. Wa benu abdaika, anak dari 2 hambamu. Kalau bahasa kita, ya Allah ini hambamu anak dari emak sama bapaknya. Kharaja min ruhid dunya, yang ia sudah keluar meninggalkan dari nikmatnya hidup di dunia, alias bahasa kita meninggal dunia. Wa sa'atiha, dan luasnya hidup dunia. Wa mahbubuhu wa ahibba'u, mahbub itu maf'ul dari kata habib, yang dicintainya dan pencintanya, fiha, masih ada di dunia. Ia berangkat sendirian, yang dicintai suami, anak, mantu, cucu gak mau ikut. Ada yang mau nemenin? Yang dulu loh waktu zaman pacaran katanya sehidup, begitu pasangannya mati apa ya mau nemenin? Katanya sehidup. Wa mahbubuhu, dan orang-orang yang dicintainya, yang dicintai si jenazah itu. Wa ahibba'uhu, dan para pencintanya, ya keluarganya, kalau dia seorang guru ya murid-muridnya, kalau dia seorang tetangga ya tetangga-tetangganya, fiha, masih tetap di dunia. Berjalan kemana? Ila zulmatil qabri, jalan ke, pindah ke gelapnya alam kubur. Ruangannya cuman 2 kali 1.
sudah sempit ya. Iya, apalagi nggak ada lampu, gelap, nggak ada spring bed, padahal di rumah pakai spring bed, pakai AC, semuanya ditinggal. Kayak lagunya Rhoma Irama ya. Iya, wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja. Terus ini yang penyanyi yang sebujur bangkai loh. Lah iya kan? Lah iya. Ia jalan sendirian ke zulmatil qabri, gelapnya alam kubur. Ketika ia jalan berangkat, masih di atas bumi yang nganter tiga. Yatsbaul mayyitu salah satun, yang nganter mayit itu tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu keluarganya ikut nganter, maluhu hartanya bendanya yo ikut nganter, wa amaluhu dan amalnya yo ikut nganter. Yarji'u isnani, yang dua balik, hartanya balik, keluarganya balik. Harta yang paling nemenin, paling banter 1,5 juta. Itu pun kalau di perumahan saya ditanggung sama rumah. Ya iya, pokoknya keluarga orang meninggal, beli kain kafan, beli papan, beli macam-macam, beli apa, wes pokoknya seperlengkapan lah. Tinggal terima bersih. Semuanya balik. Suaminya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya balik, harta bendanya balik. Biar dia di rumah mobilnya bagus-bagus, kalau dia udah nggak ada nyawa, nggak boleh naik mobilnya yang bagus. Paling banter naik APV. Tuh yang di Gang 4 APV ya. Iya, paling banter naik APV. Biar dia di rumah Fortuner punya, Pajero punya, nggak boleh. Dipindahin ke APV. Nah iya, nggak boleh. Ya tetap yang nganter ya itu. Begitu nyampe sono, nggak ada yang dibawa, semuanya puter balik. Tinggal satu yang nemenin, waya wahid, yang tinggal satu nemenin amaluhu, amalnya. Yang dua balik, yang satu nemenin. Padahal di alam kubur wis kaya apa ya, dimasukin ke tanah, ditutup pakai papan, habis papan diuruk pakai tanah, masih kurang puas diinjek. Itu kadang yang injek paling kenceng malah suaminya, katanya cinta malah diinjek-injek ya. Ya Allah, itu nasib kita kayak gitu nanti. Lah iya, kalau di situ nanti bakal menjadi raudhah min riyadil jannah. Kalau sebaliknya jadi hufrah min hufarin niron. Makanya harapan kita, wong kita nanti bakal ke sono. Ini rencana mau ke sono kok enggak? Rencana. Apa ke yang Kerawang sono yang agak mahalan, yang satu kuburan seharga rumah. Tetap malaikatnya yo itu juga, malaikat mungkar nakir, pertanyaannya yo sama. Biar kuburan mahal, nggak mungkin itu mau ditanyain, diajarin dulu sama mungkar nakir ya enggak. Pokoknya datang langsung ditanya, bisa jawab lolos, nggak bisa jawab gecek. Nah ya biar kuburannya mahal ya tetap digecek. Wong yang membuat kuburan itu, alam kubur bukan kuburan, bukan menjadi raudhah min riyadil jannah, itu bukan kok makamnya dicakepin, dibagusin, enggak. Tapi yang tiga, yang dua balik, yang satu ini tadi loh, yang tetap nemenin kita, yang akan nanti jadi menjadikan raudhah min riyadil jannah. Ada keterangan dalam kitab Tambihul Ghafilin, itu bunyinya begini. Man arada ayyajwa min azabil qabr fa alaihi ayyulazima arba'ata asya. Siapa yang pengen nanti di alam kuburnya, bukan di kuburannya loh ya. Kalau di kuburannya mah ya itu aja, dibongkar ya tetap itu aja. Makanya alam kubur dan kuburan itu beda.
Kalau alam kubur semuanya kita pasti masuk, tapi kalau kuburan belum tentu. Itu yang di Sumatera yang kebanjiran jasadnya nggak ketemu, itu kan belum tentu dikubur ya. Ya kalau pas kebetulan di bawah langsung ke uruk ya dikubur. Lah kalau yang nyangkut di pohon umpama, nyangkut di pohon nggak ada yang ketahuan, pohonnya masih di tengah hutan, kan nggak dikubur. Apakah nggak masuk alam kubur? Masuk. Atau mungkin yang agama lain, yang punya kepercayaan lain, ketika meninggal dikremasi, di open, yang di Cilincing, di Muara Tawar sono juga ada. Kemudian katanya abunya dibuang ke laut. Apakah nggak masuk alam kubur? Masuk. Semuanya masuk. Lah alam kubur bagi kita itu sampai nanti datangnya hari kiamat. Kalau hari ini dikubur kok langsung seminggu kemudian kiamat, ya buat seminggu. Dalam hadis itu kiamat katanya hari Jumat, sekarang udah Selasa. Nah, kan tinggal Rebu. Nah, ya kan Rebu, Kamis, tinggal 3 hari lagi ya. Umpama ada yang meninggal hari ini berarti di alam kubur cuma 3 hari. Tapi kan Jumat kapan? Wallahu alam, kita nggak tahu. Yang pengen ayyan jua min adzabil qabri, yang pengen selamat dari alam kubur, yang pertama muhafadzatus salawatil khamsi. Jaga sholat 5 waktunya. Yang mohon maaf, kalau yang udah lewat masa haid sih insya Allah aman. Yang masih kedatangan tamu bulanan bahaya. Biasanya tamu bulanannya udah pamitan, udah pergi, tapi nggak segera mandi. Entar tanggung sekalian, bapaknya nggak ada di rumah ini, nggak mandi, nggak sholat. Itu kalau ketunda 1 waktu, ya kalau ketunda 2. Umpama asar itu aturannya dia udah bersih, udah suci. Harusnya dia segera mandi, sholat asar. Karena dia nanggung. Akhirnya asar gak sholat. Apa maghrib malam-malam langsung tiba-tiba mandi? Enggak. Maghrib lewat, isya lewat, subuh. Lah nanti pagi habis subuh baru mandi. Sholat duhur baru sholat. Berarti 4 waktu yang ketinggal. Itu kalau bulan itu. Lah kalau bulan sebelumnya. Lah makanya hati-hati. Kalau itu sekali, misalnya bulan ini 1 waktu, bulan kemarin 1 waktu. Lah kalau lama jadi banyak. Lah kalau yang udah lewat, ya siapa tahu dulu. Lah makanya ketika Rasulullah diajak Mi'raj, kok di neraka banyakan. Lah kok ngaku? Ya mungkin salah satunya itu, dia merasa sholatnya full, ternyata ada sholat yang tertinggal kayak itu tadi. Yang sering kadang kejadian lagi. Sekarang zuhur jam 12 kurang seperempat ya. Begitu ada zuhur, umpama ibu nggak langsung sholat, nunggu entah ngapain kek. Kemudian jam 1 ketika pas mau sholat, tamunya datang. Otomatis duhur yang itu tidak sholat. Lah ketika nanti seminggu kemudian setelah tamunya pergi, duhur yang 1 itu tadi wajib diqadha. Yang 1 tadi itu loh. Ya kalau asar langsung seterusnya dalam waktu seminggu, yo bonus kan. Kortingan nggak usah sholat, tapi yang 1 itu wajib diqadha. Lah kadang kalau udah lewat seminggu, qadha yang cuma 1 seringnya lupa. Itu yang repot kan di situ. Padahal yang menjadi raudhah min riyadil jannah yang pertama adalah sholat 5 waktu. Yang kedua qiraatul Quran. Semampu-mampu kita baca Al-Quran. Makanya kita ngaji 2 Selasa sekali baca Al-Quran. Ya siapa tahu nanti itu qara Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran kuntu syafi'an, akan memberi penyafaat, yang memberi penyafaat di ashabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Orang yang membaca Quran insyaallah
nanti Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang membaca. Nah kalau yang nggak bisa, masuk kulhu nggak bisa sih. Kulhu yang andalan kita sholat ya kalau enggak ya Selasa sekali kita ngaji, walaupun udah hafal Bu loh ya, yang penting kan dibaca ya. Iya, kalau urusan ngapal kan ya urusan nanti. Nah kemudian yang selanjutnya yang menjadi raudhah min riyadil jannah yaitu latihan sedekah semampu dan sebisanya. Itu insya Allah yang menjadi raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Dan dia sekarang akan berjumpa dengan amalnya itu. Artinya amal itu yang akan nemenin kita. Se-CS-CS-nya, se-besti-bestinya gak ada yang mau nemenin. Yang mau nemenin tetap amal kita sendiri. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka. Kalau memang dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah la syarika wahdaka la syarika lahu wa anna muhammadan wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Ini doa yang kita baca untuk almarhum yang kita sholati itu tadi, dengan memohon pada Allah supaya orang yang meninggal itu dalam keadaan bersyahadat alias dalam keadaan membawa iman. Wa anta, dan engkau ya Allah, a'lamu bihi, zat yang maha mengetahuinya, minna, daripada kami. Allahumma ya Allah, innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi. Allahumma ya Allah, innahu, sesungguhnya jenazah itu, mayit itu, nazala, datang, bika, kepadamu, wa anta khairu manzulin bihi, dan engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang didatangi alias tempat kembali. Makanya kadang kalau ada orang menginformasikan orang meninggal telah pulang, telah kembali ke rahmatullah, dan yang kita baca inna lillahi, semua milik Allah dan semua untuk Allah, dan wa inna ilaihi, dan kepada Allah semuanya rojiun, pasti akan kembali. Makanya nyebutnya kembali, nyebutnya pulang. Harusnya orang pulang itu seneng ya, tapi kok yang satu itu pulang itu kok susah. Anak sekolah itu biasanya pulang jam 1, tiba-tiba kok kepala sekolah ngumumin anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 karena hari ini ada kepentingan maka jam 9 boleh pulang. Kira-kira bocah sekolah seneng ya? Seneng ya? Iya, aturan jam 2, jam 1 baru pulang, jam 9 boleh pulang. Seneng, wong mau pulang. Saya dulu awal merantau ke Jakarta, asal mau pulang semalaman gak bisa tidur sih. Wah, besok mau pulang, mau ketemu emak, mau ketemu adik, mau ketemu keluarga. Seneng, hawanya seneng. Baru naik bis di terminal Pulau Gadung dulu, orang-orang pada tidur pulas, di bis saya mah ketap-ketip. Hawanya seneng, mau pulang. Lah ini pulang yang ini kok pada susah ya? Sebabnya apa kira-kira? Pulangnya gak balik lagi? Ya alasannya mungkin salah satunya itu gak bisa balik lagi. Alasannya lain, biar pulang kampung kalau di kantong gak ada duit ya tetap susah. Mau pulang kampung loh, cuman di sini gak ada duit, di ATM kalau di maaf saldo Anda ya tetap susah. Biar pulang ketemu orang tua ya diem
susah. Dan sama mungkin kita pulangnya merasa sangu bekal belum cukup, makanya pulangnya susah. Seandainya kok bekalnya banyak, pulang itu seneng ya. Karena kita ngerasakan bekalnya belum banyak, belum cukup. Wong kita ngumpulin bekal, kita udah ngumpul apa belum? Hari Selasa ngumpulin di sini, hari Rebu ngumpulin di mana? Ya kan muter aja ya ibu-ibu ya. Ntar sebentar lagi jam 3 ngumpulin asar, jam 6 ngumpulin maghrib, ada kotak lewat yo. Nah, ngisi kotak lewat itu kan dalam rangka ngisi, ngisi buat bekal nanti balik ke sono. Cuman sayang yang kita masukin bekalnya kecil, jadinya lama ngumpulinnya. Coba kalau musuhnya langsung gede-gede, banyak, cepet pulang. Bukannya cepet kumpul, cepet pulang. Wa asbaha faqiran ila rahmatik. Wa asbaha, dan sungguh faqiran sangat butuh ila rahmatik, kepada rahmatmu. Wa anta ghaniyun, dan engkau adalah zat yang maha kaya atau enggak perlu an adabi, dari azabnya. Wa qad ji'naka raghibin, dan sungguh kami datang kepada engkau rohibin, dalam keadaan mencintai, ilaika syufa'a lahu, semoga mendapatkan syafaat untuk si mayit itu tadi. Syafaat itu artinya pertolongan. Yang namanya pertolongan itu logikanya begini, Bu. Umpama ibu punya anak mau bangun rumah, tanahnya sudah ada, materialnya sudah ada, cuma biaya tukang belum ada. Bilang ke ibu, mak, saya mau bangun rumah, tanahnya udah ada, material sudah ada, cuman ongkos tukang belum ada. Kata emaknya, yaudah saya bantu. Itu syafaat. Kayak kita begini, sholat sudah, ngaji sudah, sedekah sudah, Ramadan puasa. Kalau pas zakat, tapi wong nyatanya sholat kita yo banyak kurangnya, ngaji kita yo banyak kurangnya, sedekah kita yo kayak gitu, zakat kita yo kayak gitu. Lah kurangnya itu nanti ditambal dengan syafaat. Lah ngaji enggak, sholat enggak, puasa enggak, kok minta syafaat? Itu ibarat anak pengen bangun rumah, tapi tanahnya belum ada, materialnya belum ada, biaya tukang apalagi, itu namanya bukan minta syafaat, ya wis minta semuanya. Lah syafaat itu sifatnya membantu. Kita diperintahkan sholat, ya sholat. Walaupun sholat dari takbiratul ihram sampai salam, ingat Allah, nggak tahu bagian mana ya, kita nggak tahu ya. Apalagi sholat yang sambil mikirin kerjaan belum beres, kepikiran. Apalagi yang mau habis sholat mau diajak jalan, wis itu pikirannya udah nggak karuan. Yo wis itu nanti ditambal pakai syafaat. Kita puasa ya puasa, yang kita puasain cuman nggak makan nggak minum, tapi mulut yo tetap majelis gosip itu tetap jalan kok ya, jalan walaupun Ramadan. Nah itu nanti ditambal pakai syafaat, maksudnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya Allah, kalau memang si almarhum ini orang baik, maka tambahkan kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz anhu. Kalau memang dia bukan orang baik, maka bebaskan. Walaqqihi bi rahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabah. Dan pertemukan dengan rahmatmu, dengan ridhomu, dan selamatkan dari fitnah kubur dan azab kubur. Ini rangkaian doa. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkan kuburnya. Bukan kok kuburannya langsung melar jadi 10 meter ya enggak. Kalau kuburannya ya tetap segitu-gitu aja, yang luas itu alam
kuburnya, bukan kuburannya. Kalau kuburannya dibongkar ya tetap segitu-segitu aja, 2 meter kali semeter lah. Kalau kuburan, ya Allah luaskan kuburannya, lah kok pada melar, ya nyampe sini itu Budi Dharma, melar ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, nyampe sini. Wajah fil arda an jambaihi, ini bahasa-bahasa kinayah, dan longgarkan bumi dari lambungnya. Walaqqihi bi rahmatikal amna min adzabika hatta tab'atsahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang banget doanya. Dan pertemukan dengan rahmatmu, dengan aman azabmu, aman dari azabmu, hatta tab'atsahu, sehingga engkau membangkitkannya, aminan dengan aman, ila jannatika menuju surgamu, birahmatika dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Ini doanya kepanjangan kalau kita kita yang cukup Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lah kalau nggak hafal ya malah yang paling singkat yang kemarin saya sampaikan, Allahumma ghfir lahu. Wa yaqulu fir rabi'ati, kemudian membaca di takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ya Allah, la tahrimna, jangan engkau haramkan, jangan engkau halangi ajroh, pahalanya, wala taftinna, dan jangan sampai menimbulkan fitnah ba'dahu, setelah sepeninggalnya. Karena banyak orang yang ketika hidup aman-aman saja, ketika dia meninggal justru di keluarganya timbul fitnah dengan anak-anaknya yang gegeran ributan warisan. Maka doanya wala taftinna ba'dahu, ya Allah jangan sampai timbul fitnah setelah orang ini atau almarhum ini meninggal. Betapa banyak ya kalau melihat di media kakak adik bacok-bacokan gara-gara warisan. Padahal yang namanya warisan, kalau petuah orang Jawa dulu kalau nasehatin, jangan rebutan warisan, bondo waris iku ora waris. Maksudnya apa ya kalau bahasa kita? Harta warisan kalau apa bahasanya nggak berkah. Harta warisan kalau itu hasil dari rebutan, wis alamat nggak bakal bisa manjang kalau nggak bisa jaga. Makanya waktu belum lama ada orang datang nanya tentang masalah warisan. Saya bilang, Bu, kalau memang ibu selama ini merasa hidupnya sudah cukup dari hasil yang dihasilkan oleh suami ibu, atau ibu punya usaha sendiri, dan ternyata ada keluarga ibu yang pengen menguasai warisan, ikhlaskan. Tapi memang berat, rasanya berat. Wong kayak duit di depan mata kok ya. Duit di depan mata berat. Tapi kalau ibu kalau ibu mengambil hak ibu, memang hak ibu. Tapi kalau sampai seandainya lebih dari hak ibu yang ibu ambil, itu bisa ngambil atau bisa makan harta yang ibu hasil karya sendiri, hasil kerja sendiri. Wong duit warisan, kalau nasihat orang Jawa itu bondo waris ora waris. Ya, bahasa Jawa gitu ya. Iya kan? Bondo waris ora waris. Harta warisan kalau itu ngambil hak orang justru akan grogoti yang kita punya. Itu harta warisan. Wah, makanya ya dalam Islam itu sebetulnya udah ada namanya ilmu faraid, ilmu untuk ngatur harta warisan. Biar jangan sampai wala taftinna ba'dahu, timbul fitnah ketika orang itu meninggal. Waghfir lana, dan ampuni kami, walahu, dan untuk orang tersebut. Wa yusallimu ba'dar rabi'ati, dan kemudian membaca salam setelah takbir yang keempat.
Ini kalau ngikutin kitab ini, yang ketiga setelah takbir yang ketiga doanya panjang banget. Makanya diringkas boleh. Ini teori tentang sholat jenazah. Tinggal suatu saat kalau ada keluarga, ada tetangga, ada teman yang meninggal, jangan malu, jangan sungkan untuk ikut sholat jenazah. Jangan sampai ajaran Rasulullah ini lama-lama hilang, karena umat Islam udah mulai meninggalkan ajaran tersebut. Nah, selama ini sampai ibu-ibu tidak menjalani sholat jenazah karena nganggepnya sholat jenazah itu hanya fardu kifayah buat laki-laki, padahal tidak. Dan ada sholat-sholat yang memang mulai ditinggalkan oleh kita, masyarakat kita, umat Islam. Seperti misalnya sholat tasbih. Sholat tasbih itu banyak umat Islam yang dikasih tahu atau ditanya tentang sholat tasbih, banyak yang pada geleng-geleng. Tahu sholat tasbih? Apa itu sholat tasbih? Padahal ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada keterangannya dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang riwayat dari Ibnu Abbas. Keterangannya lumayan panjang tentang sholat tasbih. Nah, ini kok mulai ditinggalkan oleh kita umat Islam, ya lama-lama hilang. Lah kalau sudah hilang, ya wes tanda akhir zaman. Kalau sudah mulai banyak ajaran Rasulullah SAW hilang. Makanya paling tidak kalau ada sholat sunnah yang memang jelas-jelas ada dalilnya, maka walaupun mengerjakannya entah sekali setahun atau sekali seumur hidup lah paling enggak. Iya, sekali seumur hidup paling enggak dijalani, biar sunnah Rasulullah itu tidak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblati wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.